Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video saya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cabling dengan kabel UTP. Nah, bagi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Hoiratun Nafiah dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Nah, sebelum menuju langkah-langkah kabel UTP, hendaknya kita mengerti apa itu kabel UTP. UTP merupakan kepanjangan dari kata Unshield Twist Pair. Diambil dari kata unshield, menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini tidak memiliki pelindung aluminium seperti jenis kabel twist pair lainnya. Nah, kata twist pair berarti bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Setiap kabel plastik pada kabel UTP memiliki susunan warna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kabel Unshield Twist Pair UTP merupakan salah satu jenis kabel jaringan yang menjadi media transmisi paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer lokal atau yang dikenal sebagai Local Area Network. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam kabel UTP terdapat beberapa kabel atau lebih tepatnya 8 kabel yang memiliki warna-warna yang berbeda. Warna-warna tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Seperti warna oranye memiliki fungsi untuk jalur paket data. Warna putih oranye memiliki fungsi untuk jalur paket data. Warna hijau memiliki fungsi untuk jalur paket data. Warna putih hijau memiliki fungsi untuk jalur paket data. Warna biru memiliki fungsi untuk jalur suara. Warna putih biru memiliki fungsi untuk jalur paket suara. Warna coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC, dan yang terakhir warna putih coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Selanjutnya, bicara soal kabel UTP, ada beberapa jenis kategori kabel UTP ini yang menunjukkan kualitas dan jumlah kerapatan lilitannya, di mana semakin tinggi kategorinya, maka akan semakin rapat lilitannya. Berikut ini kategorinya. Yang pertama ada kabel UTP kategori 1. Kabel jenis ini digunakan untuk komunikasi telepon yang cenderung memiliki kecepatan transmisi data yang rendah sehingga tidak cocok untuk mentransmisikan data internet. Yang kedua yaitu kabel UTP kategori 2. Kabel jenis ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai dengan 4 Mbps atau megabits per second. Yang ketiga yaitu kabel UTP kategori 3. Kabel jenis ini digunakan pada jaringan berbasis 10BASE-T yang mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1 Mbps. Oh iya, 10 BASE-T sendiri adalah kependekan dari 10 Mbps, baseband, dan twist pair. Selanjutnya kategori UTP 4. Kabel jenis ini sering digunakan pada topologi jaringan token ring. Kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 16 megabit per second. Dari kabel jenis 1 sampai dengan kategori 4, saya sulit menemukan gambarnya di internet. Dan juga saya tidak mempunyai kabel dari kategori 1 sampai kategori 4. Nah, langsung saja selanjutnya yaitu kabel UTP kategori 5 dan juga kabel UTP kategori 5E. Keduanya tidak jauh berbeda, namun kabel kategori 5 yaitu mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 100 Mbps. Sedangkan kabel kategori 5E kecepatan mentransmisikan datanya yaitu sampai 1000 Mbps. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan oleh kabel kategori 5E bisa mencapai 100 MHz. Nah, seperti ini gambar dari kabel 5 dan kabel 5E.
Dari kategori 1 sampai 4 sudah jarang yang menggunakan. Saat ini banyak yang menggunakan kabel UTP kategori 5E. Selanjutnya ada kategori 6 dan juga kategori 7. Kabel UTP kategori 6 hampir sama dengan kategori 5E, di mana kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps atau 1 gigabit per second. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan sampai 200 MHz, lebih tinggi dari kategori 5E. Secara fisik, terdapat separator yang terbuat dari plastik yang berfungsi memisahkan keempat pair dalam kabel tersebut. Nah, seperti ini gambar dari kategori 6. Selanjutnya, kategori 7 memiliki kualitas transmisi data yang lebih baik daripada kabel jenis sebelumnya. Kabel ini juga yang versi terbaru ya. Kabel ini bisa dilewati data hingga 1 gigabit per second atau 1 Gbps. Selain itu, frekuensi sinyal yang bisa dialiri di kabel ini bisa mencapai 2 kalinya kategori 6, yaitu 400 MHz. Nah, selanjutnya, standarisasi EIA atau TIA 568B dan 568A. Apa sih EIA, TIA? EIA merupakan sinonim atau kepanjangan dari Electronic Industries Alliance, sedangkan TIA merupakan sinonim atau kepanjangan dari Telecommunication Industry Association. Maksud dari arti EIA atau TIA adalah merupakan standarisasi internasional struktur kabel untuk telekomunikasi. Kabel yang paling sering kita temui adalah jenis UTP, FTP. Banyak yang menganggap EIA atau TIA hanyalah standar untuk kabel jenis Ethernet, padahal EIA atau TIA lebih global untuk telekomunikasi termasuk transfer voice suara atau PABX. Nah, 568B merupakan urutan kabel twist pair, dalam hal ini kabel UTP atau FTP. Urutan kabel 568B yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, dan coklat. Sedangkan untuk urutan 568A adalah putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Nah, selanjutnya, jika kita mau memulai pengkabelan, maka ada alat dan bahan yang harus kita sediakan. Yang pertama yaitu RJ45, kabel UTP, tang crimping, dan juga jika diperlukan dapat ditambah dengan tester untuk tes apakah kabel yang kita buat sudah benar atau ada yang salah. Nah, untuk tutorial pengkabelan, saya akan menjelaskan dengan menggunakan aplikasi berbasis Android, yaitu kabel UTP, kabel terminator. Kurang lebih sama seperti yang aslinya. Namun yang pasti kalau praktek aslinya akan berbeda karena langsung dari tangan. Langsung saja kita mulai video dari penjelasan saya mengenai tutorial pengkabelan dengan menggunakan simulator aplikasi berbasis Android UTP Cable Terminator. Nah, seperti ini tampilan dari aplikasi kabel UTP simulator. Di aplikasi ini terdapat menu training mode, tutorial, dan juga kredit. Langsung saja saya akan menunjukkan cara simulasi UTP kabel ini. Klik training mode. Nah, untuk memulainya kita harus klik tab to start. Nah, putih kotak ini merupakan simulasi dari kabel UTP. Pertama,
gunting kabel UTP menggunakan tool seperti gunting ini, icon gambar gunting. Nah, setelah itu geser sedikit kabelnya untuk menggunting bagian putih transparannya. Nah, setelah itu susun kabel agar nanti kita mudah menyusunnya. Susunan yang akan kita buat yaitu sesuai standarisasi 568B, yaitu putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Nah, setelah itu kita menggunakan tool gambar tangan. Nah, didiamkan sampai garis merahnya hilang. Jika sudah hilang, maka kita siap untuk menyusun kabel sesuai dengan standar. Kita susun putih oranye dan oranye terlebih dahulu. Setelah putih oranye dan oranye, selanjutnya yaitu putih hijau. Setelah putih hijau, kita susun kabel warna birunya. Setelah kabel warna biru yaitu putih biru. Setelah putih biru yaitu hijau. Setelah hijau yaitu putih coklat. Nah, jika sudah, selanjutnya yaitu kita ambil RJ45, digambar letaknya di kanan atas, icon seperti RJ45 ini. Kemudian geser ke bawah. Nah, pastikan garis merah atau oranye ini mengenai setiap kabel sesuai urutannya ya. Nah, jika sudah, kita crimping menggunakan tang crimping, di mana ikonnya ada di sebelah kanan. Kita tunggu sampai bunyi ceklek. Jika sudah, kita tes menggunakan tester yang ada di bawah tang crimping. Nah, seperti itu tutorial dari menggunakan simulator kabel UTP. Jika sudah muncul peringatan seperti ini, berarti simulasi Anda berhasil. Sekian penjelasan mengenai kabel UTP beserta tutorial menggunakan tutorial crimping kabel UTP menggunakan aplikasi Android UTP kabel tutorial. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya berikutnya.